Mahkamah Konstitusi telah menutup pendaftaran pengajuan sengketa pemilihan kepala daerah tahap pertama, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Ricky Rusdiana langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kezia, hingga pendaftaran ditutup, berapakah jumlah gugatan sengketa pilkada yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi saat ini? Ya, selamat siang Elisa Hasan. Hingga pendaftaran ditutup kemarin malam pukul 00, pendaftaran untuk gugatan di tingkat kabupaten kota sudah ada 11 gugatan. Di antaranya adalah dari Kabupaten Takalar, Bengkulu Tengah, Gayo Leus, Dogiai, Kendari, Salatiga, Bombana, Morotai, Jepara, Nagan Raya, dan Tebo. Dan nantinya seluruh gugatan ini akan diproses selama waktu 45 hari. Dan untuk beberapa penyebab atau beberapa alasan gugatan ini diajukan adalah diantaranya yang paling banyak diajukan adalah terkait dengan adanya politisasi uang di hari H Pilkada. Selain itu juga ada pengerahan massa oleh aparatur sipil negara, dan juga ada beberapa kasus seperti ada orang yang membawa formulir C6 orang lain, ataupun ada orang yang mencoblos lebih dari satu kali. Dan ini merupakan aduan atau gugatan yang mayoritas diungkapkan atau disampaikan oleh pasangan calon kepada MK. Dan meskipun seharusnya berakhir besok batas pelaporan untuk kabupaten dan kota, akan tetapi ini waktunya tidak terhitung dengan hari libur, sehingga ditambah waktunya untuk Senin dan Selasa, sehingga untuk dari gugatan kabupaten dan kota dapat terus melaporkan hingga batas akhirnya tanggal 28 pukul 24 dini hari. Dan kami dapat sampaikan juga, Elisa, bahwa meskipun saat ini hakim dari MK sudah berkurang satu dengan mundurnya Patrialis Akbar, akan tetapi dari pihak MK ini sangat optimistis bahwa mereka dapat menyelesaikan seluruh gugatan yang ada tepat pada waktunya, yaitu selama 45 hari, dan mereka akan membagi panelnya menjadi dua. Biasanya dengan adanya 9 hakim, mereka membagi 3 panel dengan masing-masing 3 hakim, akan tetapi dengan berkurangnya 1 hakim sehingga mereka hanya memiliki 8 hakim, mereka akan membagi panel menjadi 2 panel dengan masing-masing 4 hakim. Dan dengan adanya perkara atau gugatan perkara ini, maka dari pihak MK sendiri dan KPUD menyatakan bahwa pengumuman hasil dari pilkada serentak untuk 76 kabupaten dan 18 kota ini tidak dapat dilakukan secara beriringan. Untuk kabupaten dan kota yang tidak memiliki aduan atau dapat dikatakan lancar pilkadanya, mereka dapat melantik atau menetapkan wali kota maupun bupatinya tepat waktu sekitar belasan Maret. Akan tetapi dengan adanya sengketa, mereka akan memundurkan waktunya selama maksimal 45 hari dari waktu aduan. Elisa. Ya, lalu Kezia, untuk tingkat provinsi, kapan pendaftaran pengajuan sengketa akan mulai dibuka? Ya, Lisa, seharusnya memang hari ini sudah mulai dibuka karena hari ini merupakan hari pertama dari rekapitulasi suara tingkat provinsi. Akan tetapi karena kembali lagi MK tidak menerima pengaduan di hari di hari libur atau Sabtu Minggu, sehingga baru akan dimulai Senin besok tanggal 27 Februari hingga batas akhirnya adalah 1 Maret. Dan setelah para pasangan calon dapat mengajukan aduan mereka kepada MK, ada waktu hingga tanggal 2 dan 3 Maret untuk MK memeriksa seluruh berkas, dan setelah mereka dapat menerima pengaduan tersebut, maka persidangan baru akan dimulai tanggal 16 hingga tanggal 22 Maret mendatang.